Jadi saya tidak ada khusus sesi tanya jawab. Jadi semua forum saya dari awal sampai akhir sesi diskusi. Silahkan kalau teman-teman ada pertanyaan boleh langsung disampaikan. Nanti keburu lupa ya. Nanti keburu lupa dan saya boleh disela ya. Saya harapannya belajarnya tuntas ya. Tidak ada pertanyaan yang mengganjal pun nanti kalau belum selesai nanti boleh kita lanjutkan diskusinya di ruang WhatsApp ya di nomor tadi saya. Oke, ini adalah beberapa kelas yang saya ampu dan saya ajarkan baik di bangku kuliah maupun beberapa perusahaan yang ingin mengoptimalkan ya digital marketing ya. Ada kelas WA marketing yang seperti hari ini kita akan kulik ya. Terus kemudian ada Google Profil Bisnis, ya. Kemudian ada Sosial Media Marketing. Kalau yang hijau ini, tiga kelas ini sifatnya wajib ya, harus dioptimalkan, harus dilakukan karena hampir nyaris tidak ada budget ya, atau sifatnya nyaris gratis ya, cukup model handphone dan juga paket data mungkin ya. Ya, jadi nyaris gratis. Eman kalau teman-teman tidak optimalkan. Di sini hanya dituntut ketelatenan ya, kesabaran, konsistensi, persen apa namanya, persistensi ya. Jadi itu yang biasanya nggak tahan ya. Wah, marketing kok nggak menghasilkan, sudah nggak dilakukan lagi. Padahal butuh konsistensi dan persistensi ya, yang terus menerus ya. Baru nanti suatu saat akan menemukan typing point-nya, teman-teman akan mendapatkan hasilnya. Oke ya, yang ini hampir gratis ya. Jadi kelas saya yang ini biasanya saya dulukan yang sifatnya free atau sifatnya berbiaya tapi tidak mahal gitu ya. Nyaris gratis ya. WA marketing, Google profil bisnis ya. Terus kemudian sosial media marketing itu ada tiga, Facebook, Instagram, dan TikTok gitu. Terus kemudian ada kelas lagi, ya kita harusnya naik ya, ya. Mulailah investasi untuk bisa membuat toko online sendiri ataupun website. Kemudian kalau websitenya sudah bagus, sudah elegan, ya sudah kita bikin, ya. Terus kemudian kita traffic kita perhatikan, ya. Jadi website kalau dibiarkan sudah bikin, walaupun bagus, secakep apapun, kalau tidak ada pengunjungnya, jangan harap ada pembelian. Ya, website itu ibarat toko online kita, tetap butuh pengunjung. Ya, nah, pengunjungnya kita bisa dapatkan secara organik ya dengan teknik SEO. Ya, dan sekarang itu teknik SEO-nya itu cukup gampang teman-teman ya, apalagi dibantu dengan AI ya, ChatGPT ataupun DeepSeek gitu ya, kita bisa dengan mudah membuat apa namanya artikel yang ramah SEO. Ya. Kemudian kelas marketplace ya, bagaimana kita bisa berjualan, cukup dua kanal saja ya, Shopee sama Tokopedia cukup ya. Jadi nanti nggak perlu nanti yang lainnya. Jadi optimalkan yang di dua platform saja ya. Shopee, Tokopedia. Dulu pakai ada Bukalapak, tapi sekarang sudah tidak ada commerce-nya. Mereka lebih fokus di penjualan digital apa namanya produk. Jadi fokus dua aja. Malah lebih bagus gitu ya. Kita nggak perlu banyak platform. Nah, yang di sini ada investasi ya, ada modal yang harus dikeluarkan tapi tidak seberapa banyak ya. Ya. Oke, terus kemudian kita naik kelas lagi, ya, naik kelas lagi. Tadi ada yang menyinggung tentang Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads, ya. Kalau ada ads di belakangnya, berarti kita sudah naik kelas, ya, naik level, ya, bahwa kita sudah spend budget untuk marketing. Kita sudah siapkan alokasi anggaran untuk bagaimana bisa meningkatkan omset kita melalui iklan. Ya, jadi kalau iklan ini tentunya sudah harus lebih siap lagi. Ya, harapannya kalau yang dari gratis tadi ya, kelas-kelas gratis sudah menghasilkan omset ya,
Ya, kita tabung, ya kita putar, nanti kita gulung lagi di Meta, Google, atau TikTok Ads ya. Harapannya bisa menggelinding lagi, bisa membesar lagi, bisa naik level lagi. Nanti kita kapan-kapan akan berseri ya. Jadi sedekah ilmu ya. Jadi berseri nanti kapan-kapan kita belajar tema-tema yang lain. Yang jelas kita ada 9 tema ya. Hari ini kita yang pertama yaitu kelas WA Marketing. Oke, saya sambil membaca ada yang bertanya. Saya sudah jalan WA bisnis Pak dan Meta Ad di FB sudah iklan. Oke, mantap. Perbedaan WA marketing dengan Meta Ads itu apa? Jelas berbeda. Ada website yang gratis tidak ada, tapi nanti tidak bisa maksimal untuk dioptimalisasi ya. Jadi kalau pengen niat jualan, websitenya harus yang berbayar ya, beli domain sama hosting. Ya, paling nggak sampai 1 juta. Kalau Tokopedia, bagaimana itu, Pak? Iya, nanti kita belajar lagi. Pakaiannya bagaimana kita jualan di Tokopedia, membuat tokonya, menjadi sellernya, dan mulai mengupload dagangan kita. Saya punya Tokopedia baru, tapi belum laku. Ya, ada ilmunya ya, supaya dagangan kita di Tokopedia itu laku. Sekarang jadi satu ya, ada namanya jadi shop Tokopedia, ya, shop Tokopedia. Antara TikTok dengan Tokopedia menjadi satu. Menjadi satu manajemen sekarang ya. Seller centernya pun sudah migrasi menjadi satu. Jadi enak. Sekarang iklannya di TikTok, nanti klik keranjang kuning, dilarikan ke Tokopedia, toko kita di Tokopedia. Oke, bagaimana membuat tokonya? Ya, toko yang mana ya? Kalau website, ya kita buat eh, di kelas saya yang namanya Jago Bikin Online ya. Kalau di Tokopedia atau Shopee ya, ya nanti cara membikinnya ada sendiri. Ya, mungkin nanti kita kapan-kapan kita belajar bersama tentang tema yang lain ya. Kalau pengen Shopee, ya mungkin nanti kita akan belajar bagaimana berjualan di Shopee. Oke, yang ada suaranya mohon bisa di mute ya, biar tidak terganggu yang lainnya. Oke ya. Oke, sudah terjawab semuanya. Kita langsung saja tema yang hari ini kita akan bahas tentang WA marketing. Oke, materinya apa ya di kelas saya di WA marketing? Oke, 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 mohon ditunggu sebentar. Ya, materi kita yang pertama kita mengenal ragam dan fitur WhatsApp ya. Oke, yang kedua karena WA itu basisnya adalah kontak ya. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana memperbanyak kontak kita ya. Bagaimana memperbanyak kontak. Kemudian ya di bab ketiga kita akan berinteraksi menggunakan WhatsApp ya. Bagaimana bisa japri massal ya dengan tool gratisan dan pola-pola berinteraksi yang nanti tidak memicu terjadinya banned ya. Atau kita mengganggu orang lain dengan spamming ya. Jadi kita tetap akan berjualan dengan etika ya, dengan etika. Kemudian ada fitur baru Meta AI ya, bagaimana membuat prompt yang maksimal ya. Oke, kemudian nanti kita bisa grab grup massal dari Google dan Facebook ya. Kemudian beberapa kali ya saya lakukan ya. Kalau di grup sendiri saya nggak apa-apa. Tapi kalau di grup orang lain mungkin nanti ada konsekuensi yang yang lain ya, yaitu mention ke semua anggota grup ya. Jadi seperti ini ya, yang tadi di grup 8 ya, itu saya mention ya ke semuanya. Itu saya tidak ketik satu-satu, saya add satu-satu, tapi saya pakai tool dan toolnya gratis teman-teman.
Terus kemudian nanti kita belajar bagaimana manajemen kontak ya agar lebih rapi dan tidak tumpang tindih. Terus kemudian nanti akan kita belajar ya bagaimana tips banding ya kalau terjadi banned ya. Kita diblokir dari WhatsApp ya. Bagaimana kita bisa banding ya dan eh, insya Allah ya akan segera dipulihkan gitu. Itu adalah 5 materi ya yang akan kita sampaikan di malam hari ini. Semoga nutut ya, waktunya cukup ya. Mungkin nanti sampai jam 21 lebih 10 menit ya, lebih 10 menit ya. Mohon bisa, ini saya biasanya ada timekeepernya tapi tidak ada timekeepernya hari ini. Oke, saya langsung saja. Kita mulai dari akhir dulu. Ya. Yang terendah budget berapa untuk membeli hosting dan domain ya. Kalau beli sendiri itu bisa 6 bulan. Sekarang itu bisa 6 bulan, tidak harus 1 tahun. Ya, bisa 6 bulan, tidak harus 1 tahun, tapi domainnya harus 1 tahun. Kalau hostingnya bisa 6 bulan. Budgetnya berapa? Budgetnya mungkin 1 jutaan, Pak, 1 jutaan. Kalau domainnya itu eh, kalau .com, .net, .id itu murah ya. Ya, biasanya sekitar masih kalau plus PPN ya 11% itu mungkin 200-210 ya. Kalau sharing hosting ya, teman-teman bisa pakai jasa orang yang apa namanya biasa membuat landing page ya, itu mungkin 800 atau 1 juta sudah dapat itu untuk 1 tahun. Berapa untuk ya tadi sebagai merintis servis ya. Kalau jasa membuat website mungkin di angka 1 jutaan. Di angka 1 jutaan ya, tergantung kompleksitas ya. Ada website yang mahal ya, ada website yang memang WordPress gitu ya, ya tidak membuat coding sendiri. Yang biasanya yang bikin mahal itu teman-teman bikin ke web developer dan web developernya itu membuat coding sendiri ya. Memang akan mahal jatuhnya, bisa sampai eh, puluhan juta mungkin ya. Ada yang sampai ratusan juta juga ada ya. Tapi nanti kita custom itu ya, websitenya punya sendiri, source-nya tidak open gitu ya. Nah, itu biasanya lebih secure, lebih aman gitu dibandingkan kalau teman-teman pakai WordPress. Tapi yang jelas web apa ya, apapun pilihannya gitu ya. Yang jelas website yang menurut saya paling bagus adalah website yang menghasilkan banyak penjualan. Jadi kalau websitenya cakep, bagus, elegan, tapi tidak ada transaksi di dalamnya, percuma ya, bukan website yang bagus gitu ya. Website yang bagus adalah apa? Yang paling banyak menghasilkan penjualan itu. Oke, lanjut ya. Kita ke topik ya WA marketing. Saya langsung ke akhirnya ya. Saya jualan di WA marketing itu pertama saya pakai status atau story ya. Story yang bagaimana ya? Story yang mengandung jualan ya. Saya jarang sekali update status yang tidak ada kaitannya dengan penjualan. Ya, nggak ada status yang jualan. Status baper-baper itu nggak ada, dihindari ya. Jadi kebanyakan para customer itu suka ya penjual yang asik, penjual yang nggak mudah mengeluh, nggak gampang ngamuan ya, nggak gampang baperan ya. Penjual yang asik. Jadi kalau misalnya Anda berkeluh kesah di sosial media atau di media seperti WhatsApp ini, di update status gitu ya, lagi jemur, hujan, hujan lagi, hujan lagi. Itu adalah hal-hal yang mencerminkan kepribadian Anda. Jadi tiba-tiba Anda jualan apa gitu. Wah, ini penjualnya nggak asik nih, banyak mengeluhnya gitu ya. Penjualnya nggak ramah, kadang suka ini mengumbar aib ya dan lain sebagainya itu nggak asik ya. Jadi
usahakan statusnya status yang lebih produktif ya dengan jualan saja ya. Anda lagi bikin kue, diupload, Anda lagi ngirim, diupload, Anda lagi packing, diupload. Itu insya Allah jauh lebih produktif, jauh lebih memberdayakan daripada Anda menggunakannya hanya untuk ya sekedar hal-hal yang sifatnya curhat ya ataupun baperan di situ. Oke, status yang bagaimana kontennya harus yang mengandung penjualan. Soft selling boleh, convert selling boleh, ya hard selling pun tidak apa-apa. Ya, yang tidak boleh adalah curhat tentang pribadi yang tidak ada kaitannya dengan jualan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, harus banyak yang lihat ya. Seperti saya ya, dalam satu hari biasanya yang lihat itu kurang lebih ada 586. Ya, sekian lah ya. Bisa sampai 600, 700 gitu ya. Itu kalau misalnya saya konversikan seperti sebar brosur ya, itu sudah satu rem sendiri ya. Ya, kalau Anda ini dibandingkan dengan sebar brosur itu wah, informasi jualan saya itu sudah dibaca kepada sekian banyak orang. Ya, berarti kan potensi untuk lakunya juga banyak. Ya, makanya yang ini harus banyak dulu. Yang ini harus banyak dulu. Kalau di sini yang lihat tayangan status saya ada 500 lebih ya, 700 lebih, tentu tidak mungkin ya kontak saya ada 500. Tidak mungkin 700 juga, tidak mungkin 1000 ya. Karena apa? Karena kontak yang melihat ini itu sama dengan ya hanya 10%-nya saja ya. 10% saja ya dari kontak kita, dari kontak WA kita ya. Jadi hanya 10% saja, tidak lebih teman-teman. Ya, jadi kuncinya harus banyak kontak, iya, harus banyak. Mau nggak mau harus banyak. Kalau pengen status teman-teman dilihat banyak orang. Itu yang pertama. Ya, oh yang kedua, ya. Jadi kontennya diperhatikan dan jumlahnya. Jadi ini seperti ini ya. Kayak gini, ini kan lihat dari status ya, teman-teman. Ini lihat dari status. Ya, lihat dari status kayak gini berapa, terus kemudian saya kirimkan katalog saya, terus kemudian dia oke, ya. Terus kemudian kita pakai invoice ya, ini pakai Sally ya, jadi jauh lebih profesional ya, biar kelihatan elegan dan meyakinkan ya. Teman-teman juga siapkan ya tools yang namanya Sally untuk membuat invoice. Jadi dia ngisi ngisi apa formulir, kemudian kita tinggal copy paste, nanti langsung jadi kayak gini ya. Insya Allah teman-teman yang online shop pasti kenal ya dengan keyboard namanya Sally. Dan alhamdulillah langsung orangnya transfer ya. Orangnya langsung transfer. Eh, seperti itu Pak jualan. Iya, seperti ini saya jualannya. Ya. Lewat WA jualannya sederhana, sesederhana itu. Oke, lanjut ya. Ini yang kedua. Yang kedua saya cetang chatting ya. Cetang chatting Jopa Japri ya. Jadi jampi-jampi saya itu Jopa Japri supaya dagangan saya laris. Ya. Supaya dagangan saya laris, saya pakai Jopa Jabi, bukan jambi-jambi. Ya, kalau sekarang modern sekarang itu pakai Jopa Japri. Ini saya ibaratkan seperti Anda nyebar kartu nama, nyebar brosur, ya, nyebar flyer. Ya. 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 Jadi kadang ya ada penjualan, kadang ya ya tidak ada. Ini hukum Pareto ya, ya hukum kemungkinan atau peluang ya. Jadi kalau misalnya hari ini saya japri 1000, mungkin ya besok baru ada, lusa baru ada. Seperti ini ya. Ini saya jabrinya itu Mei. Dia baru transaksi orang yang sama itu September. Ya, September. Jadi Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Hampir 5 bulan, 4 bulan. Ya, baru transaksi.
Ya, mungkin ini orang yang sekian ribu ya, yang menerima pesan saya. Ya, jadi harus sabar di sininya. Sabar ya, ya. Tetap dilakukan, niatkan untuk syiar, niatkan untuk dakwah, niatkan untuk ya silaturahim. Ya, lewat media WhatsApp. Oke, sambil saya cek. Hmm. Oke, saya dikeluarkan dari sebuah grup WA karena menawarkan produk yang supaya tidak terjadi lagi bagaimana? Anda jangan menawarkan. Berarti kan grupnya tidak diizinkan untuk jualan di situ. Ya. Jadi kalau grup kita sendiri, kita yang jadi ambitnya suka-suka kita. Tapi kalau grupnya orang lain, ya jangan sekali-sekali ya kalau memang tidak diizinkan. Itu. Bagaimana cara efektif supaya nomor WA kita di-save banyak orang, supaya status kita dilihat banyak orang. Bagaimana cara efektif supaya nomor WA kita di-save banyak orang, supaya status kita dilihat oleh banyak orang. Iya, cara efektifnya, cara efektifnya bagaimana ya? Nanti kita ajarkan ya. Tapi tidak ada cara yang efektif ya. Yang paling efektif kalau misalnya kita tidak lakukan, tidak ada cara instannya. Mohon maaf ya, tidak ada jalan tikusnya. Tetap teman-teman harus japri memastikan satu persatu. Ya, tidak ada cara yang efektif kecuali itu. Keyboard Sally saya belum paham, Pak. Ya, nanti kapan-kapan kita bedah lagi ya keyboard Sally. Atau nanti di akhir kalau ada waktu nanti kita akan coba spill apa itu keyboard Sally. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan ya, silahkan. Ada pertanyaan tentang WhatsApp ya. Ini masih prolog dulu. Nanti kita baru masuk materinya. Oke, oke. Penjelasannya tool Sally. Mohon penjelasan tentang tool Sally. Sally itu keyboard, Bapak. Bisa diunduh di Play Store. Ya, namanya si keyboard ajaib Sally. Ya, di situ kalau di Play Store pasti ada tutorialnya. Ya, itu nanti saya coba demokan ya di akhir. Oke. Apakah bayar Sally-nya gratis? Ya, gratis. Alhamdulillah materi. Oke, siap. Bisa diikuti berarti Bapak. Kok WA saya dapat nomor dari mana ya? Kok WA saya dapat nomor dari mana? Mungkin dari grup ya, yang kita satu grup di dalamnya. Saya nggak ambil dari mana-mana ya. Saya ngambilnya dari grup, kalau nggak dari Google. Oke, nanti saya ajarkan caranya. Oke, oke. Sekarang kita belajar tentang bab yang pertama. Kita kenali senjata kita yaitu WhatsApp ya. WhatsApp itu ada beberapa varian ya. Oke, ada beberapa varian. Ada yang WhatsApp Messenger ya, ada WhatsApp bisnis ya. Ini baru update ya. Logonya menjadi ada WhatsApp, ada plusnya. Sebelumnya ada tanda B ya di tengahnya. Kemudian ada GB WhatsApp ya. Yang GB WhatsApp ini merah ya. Kita tidak sarankan untuk diinstal, cuma untuk diketahui saja. Tapi yang perlu diinstal itu dua WhatsApp ini ya. Ada WhatsApp Messenger sama WhatsApp bisnis ya. Pada prinsipnya WhatsApp itu DNA-nya sama, yaitu aplikasi pengirim pesan, aplikasi perpesanan. DNA-nya itu ya. Core-nya sama
Ya, hanya yang membedakan adalah fitur di dalamnya. Ya, fitur dari dua macam WhatsApp ini berbeda. Ya, ada dari WhatsApp bisnis ya. Kalau misalnya kita dari namanya saja udah bisa disimpulkan bahwa ini akan berguna sekali untuk teman-teman pembisnis ya atau para peniaga atau yang jualan ya. Jadi hmm, ada banyak fitur yang nanti akan menunjang bisnis Anda atau jualan Anda ya kalau Anda seorang pembisnis. Jadi saya sarankan ya kalau memang jualan ya Anda pakai WA bisnis. Kenapa? Karena nanti akan sangat terbantu dengan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman memang ya tidak untuk dijual, ya tidak untuk jualan, hanya untuk kirim chat, hanya untuk komunitas, hanya untuk bersosialisasi, tidak ada jualan ya, Anda bisa menggunakan WhatsApp Messenger atau WhatsApp biasa ini. Hmm. Kalau saya ya ditanya, saya pakai dua-duanya. Bahkan dua WhatsApp ini tidak cukup ya. Saya ada kurang lebih 6 WhatsApp dalam satu handphone. Ya, jadi ada 6 WhatsApp aktif dalam satu handphone. Bagaimana caranya mengcloning ya aplikasi WhatsApp? Nanti kita akan ajarkan caranya di akhir. Ya, yang pertama ya, bab pertama ini Anda kenalin dulu ya ada dua jenis WhatsApp ini atau tiga ya. Yang ke ini kalau misalnya teman-teman disuruh menginstal ya, saya tidak rekomendasikan ya hanya untuk diketahui saja ya. Walaupun ini ditawarkan ya banyak sekali fitur-fitur yang sangat luar biasa juga ya, sangat mumpuni juga ya. Tapi ini tidak saya sarankan untuk diinstal. Cukup yang ini saja sama yang ini saja. WhatsApp Business dan WhatsApp Messenger. Oke ya, saya akan sepil saja ya, poinnya saja ya. Jadi ada banyak fitur ya yang ada di WhatsApp. Saya akan menspil WhatsApp bisnis terlebih dahulu ya. WhatsApp bisnis yang utama ya, Anda gunakan yaitu profil bisnis dan katalog produk ya. Ini usahakan dilengkapi profilnya dan katalog produk pun juga diisi. Ya, dua ini saja dulu. Ya, yang lainnya ya, yang lainnya nanti bisa jalan sambil belajar. Oke, kalau yang sini ya saya tidak akan ulas ya, teman-teman sudah lebih paham karena aplikasi itu modalnya kalau misalnya Anda pakai setiap hari, insya Allah Anda akan sangat jago. Ya. Oke, mungkin dari sini itu saja dulu ya. Kalau fitur-fitur yang lain kayak contohnya ya pesan marketing ini bayar teman-teman ya. Tapi nanti format pesan kita akan sangat rapi ya. Ada banner di atasnya berisi gambar, ada deskripsi, naskahnya, terus kemudian ada call to actionnya di bagian bawah. Ya, itu mau pesan sekarang atau more info dan lain sebagainya itu bisa disetting. Itu namanya pesan marketing ya. Tapi ini berbayar ya. Kemudian ini baru ya, baru ada Meta AI. Awalnya di WA Messenger dipasang, terus baru beberapa minggu kemudian di WhatsApp ini juga sudah muncul ya Meta AI. Meta AI ini kayak asisten pribadi ya, yang bisa ditanyain apa saja, disuruh membuat apa saja. Ini memudahkan sekali ya untuk kita membuat konten ya, yang akan kita upload di story kita. Kemudian kita bisa beriklan ya lewat WA bisnis ini kita bisa beriklan menjangkau pasar yang lebih luas yaitu mereka pengguna Instagram dan Facebook ya melalui fitur iklan yang ada di sini. Ya, tapi saya beberapa kali pakai yang di sini ya em, agak kurang 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 maksimal gitu ya. Mungkin karena saya masih baru ya, tapi saya lebih proper ya, lebih mensarankan teman-teman menggunakan Meta Business Suite atau eh, Business Manager ya untuk beriklan ya di Facebook atau Instagram karena jauh lebih bagus ya dan apa namanya karena memang saya biasa pakai itu ya sehingga ya saya lebih enak saja ya pakai Business Manager atau BM ya yang di laptop.
Oke, dari sini saya melempar ada yang bertanya, silakan. Oke, Pak, kok B? Oke, apa tips Japri ke nomor orang lain yang tidak kita kenal supaya tidak dianggap spam dan dependent? Nanti saya ajarkan. Waktu bab yang ketiga. Pak, materinya bisa share? Bisa, bisa. Nanti di akhir kita akan share sama rekamannya. Tadi ada WA dalam satu HP, nomor bagaimana ya? Jadi bisa ya, Meta AI-nya ada di WA biasa, bukan di WiFi-nya, apa bisa dipindahkan? Jadi dalam satu handphone saya itu ada 6 aplikasi WA ya. Berarti kita cloning istilahnya, melipat gandakan aplikasi WhatsApp. Jadi tiga aplikasi WA bisnis, tiga aplikasi WA biasa. Jadi total 6. Dan untuk aktivasi kita butuh nomor yang berbeda. Tidak bisa satu nomor digunakan untuk banyak akun WA. Jadi kita siapkan juga 6 nomor yang berbeda. Ya, Meta AI awalnya disematkan ya. Ini bukan kita yang minta ya. Memang ini penambahan fitur dari WhatsApp ya atau Meta. Jadi Meta itu punya banyak banyak platform ya atau aplikasi ya. Ada Facebook, Instagram, WhatsApp ya. Jadi bertahap ya dia munculkan Meta AI terus kemudian mereka tanamkan pertama kali itu di WhatsApp Messenger terus kemudian di aplikasi Facebook kemudian di WA bisnis ya mungkin sekarang akan disematkan juga di Instagram gitu ya jadi Meta AI ini ya itu memudahkan kita tanya apa saja membuat apa saja bisa ya nanti saya akan ajarkan jadi jangan khawatir tidak usah dipindah-pindahkan ya. Nanti secara otomatis kalau Bapak Asep itu mengupdate ya WA bisnisnya, otomatis nanti akan muncul lingkaran apa namanya Meta AI-nya ya, di aplikasi Bapak. Jadi ini tidak bisa dipindah-pindahkan, tapi memang ini memang fitur yang disematkan di situ. Oke, jadi semua pasti dapat ya, semua pasti ada. Oke, ya, saya anggap sudah paham ya teman-teman tentang ragam dan apa namanya beberapa fitur ya. Eh, yang intinya kalau yang di sini saya tekankan di profil sama di katalog. Kalau yang di sini yang paling menarik itu adalah di komunitas. Ya. Oke, lanjut. Ini ya di WA bisnis itu ada saya paling pakai itu label ya. Terus kemudian profil bisnis. Sama ada dashboardnya ya dashboardnya jadi kalau diklik ya di bagian bawah pojok kanan ya ada fitur nanti diklik ya nanti akan muncul paling atas ya itu ada dashboard namanya kita sebutnya dengan dashboard ya. Yang ini adalah tiga indikator utama ya ya jadi berapa percakapan dimulai ya jadi orang Japri pertama kali itu berapa tayangan katalog ya, berapa orang melihat katalog kita. Jadi kalau masih strip-strip itu biasanya katalognya belum diisi. Ya, kemudian berapa jumlah tayangan ya? Ini ada 16.000 ya yang lihat status kita. Ya. Ini harus banyak ya. Syarat pertama harus banyak. Kenapa kok bisa banyak ya? Pertama ya kontaknya harus banyak. Yang kedua harus rajin bikin status. Jadi kalau kontaknya banyak, tapi kalau tidak rajin bikin status juga ini akan kecil. Jadi dua-duanya. Ya. Jadi kontaknya harus banyak. Ya dan rajin membuat status. Kalau yang ini label ya, saya biasanya labelin untuk apa namanya, untuk pesan siar, ya, untuk pesan siar. Kenapa kok pesan siar ya? Nanti suatu saat pasti dibutuhkan ya. Jadi teman-teman nanti kalau pingin dalam waktu singkat pingin mengebles ya, mengirim ke banyak nomor ya. Katakanlah kontaknya ada 10.000, katakanlah ya 10.000. Saya pengen mengirim pesan ke 10.000 itu bagaimana? Dalam waktu katakanlah cuma 2 jam gitu ya.
ya. Ini bisa menjadi solusi. Jawabannya adalah di pesan siar, ya, pesan siar. Oke, sampai sini mungkin bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Oke, silakan kalau ada yang kurang dipahami ya. Kalau bisa saya jawab sekarang, boleh ya. Tapi kalau misalnya itu nanti saya akan jelaskan di bagian tertentu. Nanti saya mohon bersabar ditunggu saja. Ada pertanyaan? Masih aman ya? Oke, kalau masih aman, saya takutnya saya kelempar gitu. Saya punya dua WA biasa dan bisnis, tapi saya simpan nomornya. WA bisnis hampir tidak ada. Saya punya dua WA, biasa dan bisnis, tapi yang simpan nomor WA bisnis hampir tidak ada. Oke, ya nggak apa-apa. Ya, berarti dihimbau untuk menyimpan juga. Pesan share ada di Messenger, bisa kan? Pesan share, iya, ada di semuanya ya. Di WA bisnis juga bisa, di WA Messenger juga ada. Itu waktu kemarin buat Ramadan ya, saya kebetulan fundraising ya, penggalangan dana untuk acara buka puasa dan lain sebagainya, atau apa gitu ya. Yang kemarin itu paling maksimal itu sampai dapat banyak ya. Alhamdulillah dapat dalam satu bulan itu 30 juta ya untuk kegiatan sosial ya, amal ya. Itu paling paling banyak itu dari ini apa sedekah malam Lailatul Qadar. Ya, sedekah malam Lailatul Qadar yang malam-malam ganjil itu langsung itu eh, langsung banyak langsung ke semuanya. Kalau misalnya kontak saya ada 20.000 ya 20.000 akan terkirim semuanya. Makanya dapatnya alhamdulillah. Jadi kalau misalnya ada promo fast sale gitu ya, fast sale-nya tanggal kembar, katakanlah tanggal sekarang bulan 4 ya, 44 atau 55 gitu ya. Anda kalau misalnya pakai Japri gitu ya, kayaknya kan kelamaan ya. Kalau misalnya kontak Anda ada katakanlah 10.000 itu kelamaan. Satu hari 1.000 itu udah banyak. Satu hari 1.000. Berarti butuh 10 hari ya kalau 10.000 kontak ya. Ya itu sudah lewat itu ya. Ya. Untuk cara yang paling cepat ya pakai pesan siar. Pakai pesan siar. Oke. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua ya, karena basisnya WA adalah di kontak ya, maka kita harus memperbanyak kontak WA kita. Ya, bagaimana cara memperbanyak kontaknya sambil berinteraksi ya? Bisa dicek ya berapa kontak teman-teman ya. Kontak WA-nya berapa? Bisa dituliskan di kolom komentar. Oke, kontaknya ada berapa? Boleh dituliskan di kolom komentar. Oke, ada 5.000. Oke, mantap. Harus banyak, teman-teman. Niat jualan itu harus banyak. Itu menunjukkan kolam prospek kita. Yang lainnya, silakan. Ada berapa banyak kontaknya? Bagaimana cara lihatnya? Bagaimana cara lihatnya ya? Eh, Anda mulai percakapan itu ya. Sebentar, saya cek dulu. Kalau dari sini bisa nggak ya? Kalau dari sini bisa nggak? Malah kelihatan ya. Kalau dari laptop. Nggak kelihatan juga di sini.
Ya, kalau dari laptop nggak kelihatan ya jumlah kontaknya. Biasanya eh, kalau dari handphone ya atau dari HP itu cukup tulis saja, terus kemudian nanti cari orang ya yang mau ngechat ya. Nah, di bagian di sininya itu ngechat itu berapa orangnya itu ada, berapa kontak yang kita miliki ada di situ. Oke, kalau dari laptop nggak kelihatan. Oke ya, lanjut. Intinya banyak semuanya lah ya, masa sedikit. Ya, kalau yang masih sedikit ya, kita coba gaskan. Di WA bisnis saya kebanyakan grup WA, oke, nggak apa-apa. Tapi kebanyakan grup WA, kalau misalnya grupnya bermanfaat sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau grupnya banyak, tapi tidak ada faedahnya, kita nggak bisa ngambil manfaatnya. Itu resikonya pertama, paling baterainya cepat panas gitu aja. Kontak itu bisa pada hilang kemana ya Mas? Aku barusan cek tersisa 1.300-an. Pernah 5.000. Ibu pernah ganti handphone atau ganti Gmail kayaknya. Ganti akun ya, atau akunnya dihapus. Karena memorinya penuh, akunnya dihapus. Kadang kalau misalnya kita konekkan ya, kita cadangkan akun Gmail kita dengan WA, biasanya otomatis cepat penuh tuh akun Gmailnya ya. Karena percakapan kita, gambar yang kita unduh, gambar yang kita share, itu kesimpan semuanya di drive kita di Google Drive ya. Nah, Google Drive-nya penuh biasanya teman-teman itu suka mendelete gitu ya atau mencabut ya dari handphone. Nah, itu nanti pasti akan berkurang karena yaitu kadang kita menyimpannya kan di Google Kontak itu ya. Mungkin seperti itu, mungkin. Saya tuh seperti itu ada. Oke ya, ini langsung saja ya teman-teman ya untuk mendapatkan kontak yang banyak ya. Dari mana? Kita bisa ngambilnya dari Google Map. Dari mana teman-teman? Dari Google Map. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Kita langsung praktekkan ya. Saya ambil contoh ya. Teman-teman saya yang jualan kue tadi ya. Bisa kan bikin kue dan dititip-titipkan ke warung-warung ya. Ke giras-giras. Kalau di sini istilahnya giras kalau di Surabaya. Atau ke toko-toko Madura ya, Madura Mart ya. Kita pakai itu saja asumsinya ya. Saya mau bikin kue dan kue saya mau tak titipkan ya ke para warung itu ya. Kita cari aja warung ya. Kita enter cari warung. Terus kemudian kita klik Google Map. Oke, sebentar. Ya. Jadi kita klik ya, kemudian kita cari, kita ketikkan aja warung gitu ya. Nah, ini ada warung, warung, warung nasi, warung apa. Ini sekitar kita ya. Biasanya itu ada nomor handphonenya ya, nomor HP-nya. Ini kita coba ya, grab datanya dulu. Habis itu kita tawarkan ya. Nomornya dari mana? Dari Google Map ya. Kita coba start funding ya. Oke. Nanti ya Google Map-nya ini ya, ya kita pakai tools yang namanya Map Lead Finder ya. Map Lead Finder ya. Kita akan zoom in zoom out saja ya. Jadi kita akan geser
ke kanan, geser ke kiri, kita zoom in, zoom out ya. Kalau ini kita pengen kedalaman sampai ke gang-gang, zoomnya yang agak kecil saja, sehingga bisa kelihatan ya. Oke. Jadi ini sekitar Surabaya. Nah, kita sudah dapat 73 ya yang tertemukan. Nanti ada yang pakai nomor, ada nomornya, ada yang nggak ada nomornya ya. Ya nggak apa-apa. Nanti kita pilih saja yang filter gitu, yang ada nomornya saja. Oke, sudah ketemu kurang lebih 77 ya. Ini yang kategori warung. Ya, kita kalau ingin dapat lebih banyak lagi, kita tinggal geser-geser mapnya saja. Nah, ini masih sekitar kecamatan di kota Surabaya. Bukan kecamatan sih, di areal kota Surabaya. Kalau ingin kecamatan tertentu, ya teman-teman arahkan saja eh, warungnya itu ya atau kursornya itu di kecamatan yang jenengan Bapak Ibu inginkan. Saya cukupkan ya, mungkin saya genapkan aja 100 gitu ya. Ya, tinggal digeser-geser saja, nanti mapnya akan pindah dan kalau ada uh, ping map baru ya, apa toko ya, nanti akan mudah. Jadi ini kayak magnet gitu ya, dia menghisap ya data-data yang ada di Google Map gitu ya, yang dilalui oleh kursor kita itu. Oke. Katakanlah sudah cukup ya, saya cukupkan. Nanti teman-teman kalau waktu praktek bisa eh, ini ini 5 per 166 artinya 5 yang sudah ter scrap sempurna ya dari 116. Nah, ini nggak perlu nunggu sampai selesai ya. Ini nggak perlu nunggu sampai selesai, langsung bisa kita download ke Excel. Oke, ini hasilnya. Oke, kelihatan ya teman-teman hasilnya. Jadi hasilnya langsung kita bisa download ke Excel. Nah, nanti akan kelihatan apa namanya hasilnya di Excel. Sudah nampakkah Excelnya? Sudah ya. Oke. Yang tadi yang masih belum, masih proses itu waiting ya. Itu masih nge-grab emailnya, sosial media, Facebook, Instagram, Twitternya. Dan ini tidak kita butuhkan, jadi kita hapus saja. Jadi nggak usah nunggu sampai selesai proses ya. Yang kita butuhkan nantinya ini ya data tentang nomor handphonenya. Ya. Yang lainnya ya kita buang saja. Ya. Kita tinggalkan cuma nama. Kalau misalnya alamat ya masih dibutuhkan boleh. Tapi kalau alamat tidak dibutuhkan ya kita buang saja. Kita tinggalkan cuma nama sama nomornya saja. Nah, ini ada yang bolong-bolong ini, ada yang ada nomornya, ada yang tidak. Kita filter saja ya data, terus kemudian kita sortkan. Oke, sudah. Ya, nanti akan terpilah ya. Ada nomornya, ada yang tidak ada nomornya. Yang tidak ada nomornya kita hapus saja. Oke. Oke. Dengan cara yang seperti ini kita bisa mendapatkan nomor yang banyak. Ya, seperti yang saya contohkan tadi ya. Ini warung ya. Jadi kalau yang jualan kue, jualan gorengan, boleh ditawarkan ke warung-warung yang datanya ini. Ini ada yang penjual sinom ya atau cari kedelai ini pakai cara yang kayak gini. Tapi kontak yang dia Grab ya, dia dia ini itu toko Madura, toko sembako, toko kelontong ya, warung-warung kelontong. Ya, dia tawarin ya dari dia sari kedelai itu 5.000, dia tawarkan harganya 7.000 ya. Nanti kalau nggak laku barangnya diambil lagi. Tuh. Map lead vendor caranya gimana Pak? Apa harus download? Caranya gampang ya teman-teman. Caranya tinggal diperhatikan dulu ya. Oke, jadi cari saja di Google Map
Sudah kelihatan belum Google Map-nya? Kadang suka delay ya. Saya cepat set, 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 ternyata di tampilan di layar apa namanya zoom-nya agak delay. Diketikkan saja map lead finder. Oke. Ya. Ini bukan aplikasi ya teman-teman. Jadi ini ekstensi Chrome. Jadi harus pakai laptop ya. Dan laptopnya teman-teman pakai Chrome ya. Ya. Paling atas ya ada Google Map Lead Finder. Kita klik saja. Bukan yang ini. Jadi nanti kadang suka ini ya, suka mirip sama. Oh, yang ini betul. Nah, bukan lagi. Jadi awas ya teman-teman. Banyak jebakan Batman. Ah, ini baru betul. Ya. Nanti saya kirimkan linknya yang ini ya teman-teman ya. Linknya nanti saya kirimkan ke teman-teman ya. Caranya itu cukup mudah ya. Ini saya hapus dulu. Nah, kan delete. Hmm. Ya, ini salah satu tantangan kalau belajar online ya. Memang enak kalau belajarnya langsung tatap muka, bawa laptop, praktek langsung. Ya. Nah, ini yang saya maksud teman-teman ya. Map, Scraper, and Lead Extractor by maplead.net. Ini yang saya maksud. Ya. Nah, ini nanti linknya saya akan informasikan ya teman-teman ya. Ya, biar nanti nggak kesasar. Ya, tidak kejerumus ke tools yang lainnya. Karena yang saya pakai yang ini, yang paling gampang. Oke ya, ini cukup. Ini mohon maaf saya hapus dulu. Ya, ya. Ini cara menginstalnya cukup gampang ya. Cukup ini dua kali klik saja ya. Klik yang pertama itu tambahkan ke Chrome. Ya. Klik yang pertama tambahkan ke Chrome ya, tambahkan ke Chrome. Kemudian nanti ada muncul pop-up, ada tulisannya Add Extension. Ya, nanti akan muncul add ekstensi ya atau kalau formatnya bahasa Indonesia masukkan ekstensi ya. Kita klik yang kedua ini. Sudah selesai. Oke, nanti cukup kita tampilkan saja ya. Ah, nah, oke, ini sudah terinstall ya. Tinggal kita ping saja. Nah, logonya kayak gini. Ada gambar Google-nya seperti ini. Oke, baru kalau cara pakainya kita klik saja, nanti akan ada loading, kemudian kita open Bing Map. Oke, habis itu kita pilih aja, kayak misalnya salon kecantikan. Nanti sesuaikan, tadi kayaknya ada yang jualan properti ya. Kalau jualan properti paling cocok itu ke dokter ya, ke bidan ya, ke pengusaha-pengusaha bengkel gitu, ataupun ke pemilik-pemilik PT. Jadi tinggal dicari aja PT, CV atau apa ya. Mereka bos-bosnya ya ditawarin aja, Pak barangkali mau nambah propertinya ada promo menarik kayak gitu-gitu. Pak Dokter barangkali ya. Ini salon kecantikan ya. Ya, tinggal start finding ya. Nanti diminta untuk menulis review tapi kita skip saja. Ya. Nah, nanti ya ini sudah dapat 61, 6 ini ya. Kita biarkan dulu saja sampai dia menghisap ya. Sampai nanti sudah jenuh di situ ya.
Ini sudah 104, 115, terus dia akan men-scrap. Nah, kalau sudah untuk for result kita drag new location, tinggal digeser saja ya. Oke, nanti akan nambah lagi zoom in, zoom out gitu. Ternyata salon kecantikan banyak juga ya di kota Surabaya. Nah, ini kita tinggal tawarkan ya. Jadi cocok untuk B2B. Ya, salon itu butuh apa, kita adakan gitu ya. Dia butuh katakanlah apa gitu ya, obat apa gitu ya. Ya, ini kita bisa penuhi ya. Pokoknya ini sama seperti kayak magnet, kayak spon gitu. Dia akan menghisap ya. Nah, ini kan masih 5 ya, teman-teman ya. Masih 5 dari 100 ini sekian gitu ya. Nah, ini nggak usah nunggu sampai selesai. Ini langsung kita bisa download ya. Kita bisa langsung download ke Excel ya. Kita download ke Excel. Nah, ini hasilnya. Gampang sekali ya. Cari database atau kolam prospek. Cukup datanya dari Google Map ya. Tapi memang ya, ini harus pakai laptop ya. Nah, tapi gini ya, saya biasanya itu, aduh, harus nunggu punya laptop dulu, tapi nggak jualan-jualan. Itu yang nggak boleh ya. Jadi tetap ya teman-teman, prinsipnya tahu bahwa data calon prospek Anda bisa temukan di Google Map. Itu dulu. Ya. Nah, Google Map itu bisa ditemukan dengan handphone. Nah, walaupun nanti ya kita akan semi manual ya atau memang manual gitu ya. Jadi kita download atau kita copy paste satu per satu. Ya, tidak bisa langsung nge-grab satu banyak kayak gini tidak bisa. Jadi ya nggak apa-apa ya. Yang tidak boleh adalah nanti-nanti dulu tidak action ya. Jadi kuncinya adalah mulai saja. Mulainya dari mana? Mulai saja ya. Kalau prinsipnya tahu bahwa data itu banyak berserakan di Google Map ya, ya tinggal kita buka aja Google Map di handphone dan kita temukan nomor-nomornya itu. Ya, kita jabri satu persatu. Seperti itu ya. Jangan menunggu yang belum ada ya. Jadi dengan yang ada kita coba maksimalkan. Ya, nanti kalau misalnya sudah ada ya alhamdulillah berarti bisa dipraktekkan cara yang saya demokan ini. Tapi kalau belum ada laptop, belum ada PC ya, terus Anda tidak jualan ya, Anda tidak eh, melakukan aktivasi WA marketing itu yang tidak boleh ya. Jadi jangan dijadikan alasan ya. Nanti kalau nunggu-nunggu itu kesuwen, kelamaan ya. Intinya gitu. Oke, saya jadi reseller oleh oleh haji. Kalau cari kontak calon jamaah haji di Map bagaimana ya? Ini cocoknya B2B, Pak. Jadi kalau N langsung ke customer itu juga kurang cocok. Nggak bisa ya. Saya mendapatkan calon jamaah ya. Anda cari ke KBH atau Tour and Travel-nya ya. Kayak gitu, Anda kerjasama sama itu. Yang bisa-bisa saja ya. Jadi yang sekiranya ada datanya di Google Map itu ya mereka yang punya toko fisik biasanya ya. Jadi warung, toko, bidan, dokter, terus kemudian toko online, terus bengkel, banyak. Itu ada 400 kategori ya. Nanti kapan-kapan saya sharingkan. Ya, ada 400 ya jenis kategori. Setelah dapat kontak WA awalnya Japri konten gimana? Supaya kita di save. Ya, nanti kita jelaskan di bab yang ketiga ya. Ini masih bab yang kedua. Mohon bisa bersabar. Ya, kayak ini soalnya salon ya. Kemarin itu saya panen itu agak banyak ya. Yang order di salon itu kue kering. Ya, untuk hampers lebaran ya. Mereka dikasihkan untuk para pelanggannya. Ya, saya bikin spesial khusus.
Ya, kemasannya eksklusif ya, isinya 4 kue. Itu ada brand dari tokonya ya atau salonnya. Dan ini tidak bisa kartu langsung waktu hari Lebaran, tidak bisa. Jadi H-2 bulan ya, itu sudah saya bikin gambar katalognya. Jadi mereka baru pesennya itu awal Ramadan. Apa bisa WhatsApp bisnis diinstal di laptop? Bisa. Ya, pakai WA web ya, Bu ya, bukan WA desktop ya, WA web. Jadi di-scan saja. Ibu cari seperti ini ya contohnya. Nah, ini namanya WA web. Jadi diketikkan saja web.whatsapp.com, terus kemudian nanti akan muncul ininya, apa scan-nya. Ya, Ibu tautkan saja. Nah, ini namanya WA web ya. Ini sembarang ya, pakai WA biasa bisa, pakai WA bisnis juga bisa. Bisa nyantol semuanya. Oke, namanya WA web. Oke, bisa dipahami ya. Izin nanti saya jawab dengan J, Pak Monggo. Saya mau cari nomor kontak di Google. Siap. Oke, itu baru satu cara ya, teman-teman. Sedangkan di sini ada berapa? Ada 7 cara. Jadi masih satu cara saja dari Google Map. Itu sudah kita bisa mendapatkan ya. Ya, teman-teman yang menggunakan cara untuk mendapatkan kolom prospeknya di Google Map ya. Jadi contohnya ini ya. Ada yang tadi saya sempat spill ya, penjual apa ya, sari delay. Sari delay ya. Ada yang rasa original, ada yang rasa strawberry, ada yang rasa melon ya. Ya, dulu dia jualan di Car Free Day ya, jualan kalau ada pesanan saja ya. Tapi sekarang dia lah setiap hari produksi ya. Dengan cara gimana? Dia titip-titipkan ya ke toko-toko Madura ya, toko-toko kelontong, toko-toko sembako. Pasti mereka itu punya kulkas ya. Pasti mereka punya kulkas sehingga karena ini minuman dingin ya, jadi enak kalau misalnya diminum dingin-dingin ya. Sekarang dia cuma nge-grab jatahnya terus kemudian ditawarin ya. Nah, ada fotonya gitu ya, terus oke titip saja di sini, oke taruh saja. Mereka juga nggak keberatan toko-tokonya ya, karena nggak ada ruginya ya, sama-sama bayar listriknya ya, mendingan menghasilkan lebih banyak penjualan ya. Pun ini digaransi sama ini ya, Budiana namanya. Digaransi kalau nggak laku barangnya nanti bisa dikembalikan. Nah, tapi sekarang nggak ada yang ceritanya nggak laku. Yang ada itu semuanya habis Pak, habis, habis, kirim lagi, habis, kirim lagi. Kayak gitu ya, contoh suksesnya ya. Terus kemudian ada yang ini, mahasiswa saya ini jualan kain clip ya, kain untuk cukuran rambut itu ya. Tapi dia modifikasi yang ada keluarannya apa nih, ada transparannya sehingga orang yang dipotong rambutnya diapakan ya, di treatment atau apalah ya, kayak semir itu lama itu berjam-jam dia nggak boring ya, ya bisa melihat apa namanya, handphonenya ya. Jadi masih mobile handphone friendly ya. Jadi ini ya, ditawarkan kepada siapa ya, kayak contohnya tadi kepada salon, barbershop ya, tukang potong rambut gitu. Nah, ini juga ini mahasiswa saya itu jualan review ya atau ulasan di Google Map ya. Ya, pangsa-pangsanya udah jelas ya. Data itu di-grab dari mana? Dari Google Map ya. Jadi pasti dia punya usaha ya. Usahanya kalau pengen terpercaya ya, ulasannya harus banyak, bintangnya harus 5 gitu. Ya, dia punya jasa itu. Satu review 5.000. Nah, ini keren banget. Nah, ini juga ini display kran ya. Ini toko bangunan butuh ya, toko bangunan, toko kacamata, aksesoris dia butuh. Ini kayak ini 8 bidang gitu ya, 8 bukan heksagonal, heksagonal kan 6. Ini
apa ya, kalau delapan itu apa panca, ya nggak tahu lah itu ya. Itu delapan sisi ya, bisa untuk keran, bisa untuk kuas, bisa untuk kunci. Ini ditawarkan kepada siapa? Ke toko bangunan dan toko kacamata. Ya, ini bisa muter ya, namanya display ya. Jual display keran. Terus ada yang jualan British Propolis juga ya. Ini jualnya kepada siapa? Suplemen ya, herbal ya, kepada apotek ya, toko herbal. Nah, ini bisa dipakai untuk itu, teman-teman ya. Kalau umroh itu ya, bisa ditawarkan ke toko-toko busana muslim ya, toko-toko busana muslim. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan. Kita sampai jam 21 saja ya, 21 lebih 10. Siap, siap. Apa ada video? Iya, ada videonya. Ada videonya, aman, tenang. Ikuti sampai selesai saja. Nanti kita share videonya. Oke, yang berikutnya ya, langsung ke Google, dari Google Map kita bisa dapat lagi itu dari grup-grup WA. Tadi ada Bapak yang tadi ya, grupnya banyak ya. Ya, kalau jualan di grup saya dikeluarkan dari grup. Ya sudah, jangan jualan di grup. Grupnya nomornya kita ambil saja membernya. Ya, anggota dari grup kita ambil saja. Caranya gimana? Contohnya ya ini ada Jatim Bejo gitu ya, Jatim Bejo. Ya, ini ada 872 ini para UMKM juga ini, teman-teman UMKM. Ya, ada 872 member. Ya, kelihatan ya. Ya, ini membernya itu ini ya banyak sekali ya. Nah, ini kalau misalnya kita ambil satu-satu kesuwen, Pak. Kelamaan ya. Kita punya tools ya. Namanya ini WA kontak ekstraktor. Oke, kita pakai tools lagi dan perlu diperhatikan tools yang saya demokan di sini gratis semuanya ya, nggak ada yang berbayar. Nah, kita coba Jatim Bejo. Ya, ya, pilih grup ya. Di sini bisa download dari percakapan ya, dari chat ya, dari kontak ya, kemudian dari grup atau dari label ya. Label itu hanya ada di mana? Di WA Business. Ya, kita coba yang grup yang ini saja ya, Jatim Bejo. Kita coba ekstrak. Ya, ini juga menjawab tadi pertanyaannya ya. Kok tahu nomor saya dari mana? Biasanya dari grup ya, grup yang saya kita ikuti bersama gitu ya. Ini ada 867. Terus kemudian kita download aja ya. Kita pilih Excel, kita download. Oke. Oke, tidak boleh jualan di grup, ya kita jabri satu-satu. Ya, nah sifatnya lebih personal, jadi nggak apa-apa. Kalau di grup, karena kita memang member saja, bukan pemilik grupnya ya, bukan jadi admin ya, kita harus taat. Nggak bisa itu. Kalau nggak taat ya resikonya tadi di kick ya. Nah ini, boom ya, sudah terdownload di Excel kita semua member dari grup tadi. Ada jumlahnya 800 sekian orang. Udah, ini adalah kolam prospek kita ya, dari tadi ya dari Google Map ya itu tertarget teman-teman ya, kita tahu profilnya dekat dengan wilayah kita gitu, kalau kita mau sambangin kita ajak ketemuan juga bisa gitu. Kalau yang ini tahu ini grup apa gitu ya, sehingga profilnya juga bisa kita kira-kira, oh kalau misalnya ini oh teman-teman UMKM ini gitu ya, dia butuh enggak jasa apa gitu yang bisa kita penuhi. Yang tool ini semuanya harus pakai laptop, iya, harus pakai laptop. Jadi nggak perlu ngopi satu persatu, langsung satu kali klik saja bisa mendownload semua member yang ada di grup yang kita ikuti. Ya, kita go back
Dan ini bisa semua grup ya teman-teman ya. Kita pilih all group ya. Kalau grup kita ada 100 ya nanti semuanya akan ke download semuanya. Sama kontak. Kontak kita ada berapa sih? Bisa cek di sini juga sih. Ini kita menurut kontak saya ya. Oke, ada 41.000. Banyak sekali. Iya, saya juga baru tahu ini. Enggak, karena ada beberapa banyak email di sini. Ya, kita download ya. Nanti ada 41.000. Oke ya, saya nggak download ya teman-teman ya. Dari chat. Chat itu yang ada di sebelah kiri, teman-teman ya. Sebelah kiri ini. Ya. Yang orang yang pernah ngechat ke kita. Kebetulan saya barusan clear chat, jadi agak sedikit. Itu ya. Jadi satu tools ini ya, namanya Export WhatsApp Kontak ya. Kita bisa mendownload ya beberapa eh, apa namanya sumber ya. Yang jelas ini semuanya nomor WA. Kalau yang dari Google Map tadi belum tentu nomor WA juga. Kalau yang ini sudah pasti nomor WA karena memang kita dapatnya dari grup WA, dari percakapan WA, dari kontak WA kita. Ya pasti nomornya WA. Jadi bisa download dari kontak, dari chat ataupun dari grup ya, ataupun dari laptop. Oke, keren. Dan ini kabar baiknya gratis ya, tidak perlu bayar. Oke, sampai di sini ya. Ada dari percakapan, dari kontak ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup, kita lanjutkan. Ada laptop, cuma cara pakainya nggak paham. Ya, nanti boleh diulang-ulang nih ya. Ya, nanti tenang ada tutorialnya. Ada tutorialnya untuk ngambil data dulu. Jadi kita masih di bab yang kedua mendapatkan kontak yang banyak. Ya, kontak yang banyak bisa dapatkan dari mana? Dari Google Map tadi. Pakai tools juga. Ya, tools itu sekali lagi bukan segala-galanya teman-teman ya. Jangan tergantung pada toolsnya. Prinsipnya tahu dulu. Ya, bahwa ada banyak kontak yang bisa kita temukan di Google Map. Ya, untuk bisa mendapatkannya itu ya kita dibantu dengan alat bantu namanya tools ya. Jadi sekali lagi alat bantu, tidak segala-galanya. Ya, ya, cuma nanti akan lebih cepat gitu aja. Intinya gitu, cuma lebih cepat. Bagaimana cara nge-save kontak dari Excel langsung ke WA? Oh, atau harus di-save satu satu copy paste ke WA? Nggak harus ya, pakai Google kontak ya, Google kontak itu bisa langsung ya, 5.000 10.000 langsung bisa ya, langsung dong. Tapi tidak kita sarankan ya, buat apa juga nanti. Ya. Terus untuk ekspor kontak dari grup cari di mana, sama, cari di Google juga. Tinggal nanti saya kirimkan linknya saja ya, saya kirimkan linknya biar nanti nggak kesasar. Lanjut ya, saya masih ada waktu 4 menit. Oke, yang dari generate WhatsApp number ini juga keren sebenarnya. Tapi nanti kita simpen untuk pertemuan selanjutnya aja ya. Jadi yang nomor 4, nomor 6, nomor 7 nanti kita akan skip untuk kita eh, lanjut. Pak, cara menata katalog supaya menarik. Cara menata katalog supaya menarik. Ya, jadi menarik itu relatif ya. Bagi saya menarik itu sudah cukup gitu ya. Yang jelas saya biasanya katalog saya itu tone warnanya sama, nggak macam-macam gitu ya. Kemarin itu ada yang saya lihat itu yang jualan dinner itu juga bagus menurut saya ya. Jadi menarik apa enggak itu kita kita sodorkan ke kita dulunya. Kalau dari kitanya kok nggak menarik berarti ada yang perlu diperbaiki. Teman-teman bisa pakai Canva ya untuk membuat katalog supaya lebih menarik. Pak, install ekstrak WhatsApp kontak gimana? Sama seperti yang tadi ya, pakai map itu sama. Nanti saya kirimkan linknya.
pernah punya 5.000 kontak tapi nggak efektif, Pak. Mereka penjual semua, hanya mau kita lihat saja. Akhirnya saya hapusin kontaknya. Ya, itu pilihan saja. Kalau saya sih setiap orang potensi untuk membeli itu ada. Ya, waktunya butuh apa enggak gitu aja. Ya, jadi setiap manusia masih ada kebutuhan ya. Jadi apakah mereka butuhnya terus pesan di kita. Lah, kalau kita nggak showing ya, kita nggak menunjukkan bahwa kita bisa memenuhi kebutuhannya, ya ya kita nggak akan pernah dikenal, nggak pernah orang lain tahu bahwa kita juga berjualan gitu ya. Gitu. Intinya pokoknya jangan menyerah saja lah ya, tetap ditawarkan. Ya, ditawarkan. Saya yakin ya, 5.000 orang ini belum tidak semuanya ditawarin. Ya, saya yakin 5.000 orang tidak. Jadi jangan diputuskan dulu ya bahwa ini nggak efektif gitu ya. Bisa jadi ya memang butuh kesabaran ya. Dan saya yakin, kok yakin kalau misalnya 5.000 nggak ada yang beli itu ya. Buktinya tumpeng saja. Tumpeng itu kalau pesan itu harus nunggu loh ya, nunggu momen ya, nunggu ulang tahun, nunggu naik pangkat, nunggu pindahan rumah. Itu laku-laku saja. Saya ngeblast itu ya ini ya ada yang nyantol gitu. Amin. Next mungkin dibahas tentang teknik dari awal chat sampai closing Pak, terutama pas awal chat kadang sering dicuekin. Oke, kita bahas jangan nunggu nanti sekarang ya. Oke, ini adalah teknik untuk polanya ya, pola ya untuk tadi kan sudah kumpulkan banyak ya. Kalau sudah terkumpul banyak, terus buat apa? Ya, kita tawarin. Jadi awal dari bisnis adalah penawaran. Oke. Misal Pak kita udah dapat nomor, cara, cara mengirim produk jualan bagaimana? Ya, ini kita akan bahas Pak Adit. Jadi kita bisa interaktif dengan WA itu melalui 7 cara ini. Ya, pesan jualan kita, penawaran kita nyampe itu lewat 7 cara ini ya. Nanti masalah gaya bahasanya saja ya, yang boleh hard selling, boleh soft selling, boleh convert selling, yang tidak boleh adalah tidak selling-selling ya. Jadi itu. Jadi kebanyakan bercerita bahasa basi tanpa ada penawaran juga nggak akan closing. Langsung dijualin, orang juga ngeper, orang juga risih, orangnya nggak mau ya, karena sifat tabiat manusia memang tidak suka dijualin ya. Tapi kalau misalnya dikepoin mereka suka kepo ya. Kalau kita lagi jualan apa, lagi story apa, dia kepo gitu ya. Ya. Nah, itu teknik-tekniknya. Jadi teman-teman nanti boleh sesekali hard selling ya. Diskon promo bonus itu hard selling. Ya, boleh sesekali ya. Momen-momennya pas gitu ya. Atau mm, soft selling itu nggak jualan ya. Hari ini alhamdulillah pesanan membludak gitu. Ya. Oh, berarti laris gitu ya. Oh, berarti ini lagi lancar gitu. Ah, kapan-kapan saya nyoba kah gitu. Ya, itu sifatnya soft selling. Kita tidak langsung jualan secara terang-terangan, tapi kita ini ya. Yang mau PO silahkan itu hard selling ya. Tapi itu mengenai model gaya bahasanya. Teman-teman mau condong kemana silahkan ya. Tapi eh, pesan itu bisa nyampe menggunakan 7 cara ini. Ada yang japri, grup, story, pesan siar, teruskan atau bagikan di saluran ya atau komunitas ya. Yang kalau misalnya ada tambahan silakan. Setahu saya ini ada 7 cara ini ya. Dari 7 ini saya yang paling sering itu pakai japri teman-teman ya. Kalau jabrinya sudah maksimal, kontaknya sudah banyak, baru nanti pakai story. Ya, story pesan siar ini syaratnya harus saling save. Ya, saling save. Saya nge-save, mereka yang nge-save. Jadi baru bisa lihat story, baru lihat pesan siar. Kalau itu tidak terjadi, ya jangan berharap nanti story kita. Gitu. Jadi tadi yang mau bagaimana caranya file Excel langsung
ke kontak kita ya. Buat apa? Nanti kalau tidak saling save, nggak akan maksimal. Ya. Jadi awal-awal kita japri satu-satu tanpa harus disimpan. Ya, baru kalau sudah sepakat untuk saling save, ya kita save. Ya, nanti akan maksimal, story-nya akan maksimal, pesan siarnya juga akan maksimal. Itu ya. Sebelumnya, nah, oke, ini tahapannya, ya tahapannya. Jadi tidak boleh langsung jualan. Iya, tidak boleh, tidak boleh. Dan itu apa ya, pamali ya, apa namanya, beresiko juga. Ya. Jadi disapa dulu, ya, pakai assalamualaikum. Sama seperti saya menyapa teman-teman hari ini. Ya, insya Allah kalau peserta baru, insya Allah saya jabrinya seperti itu. Assalamualaikum, baru saya tawarkan, ya, saya skip yang ini kenalan, ya. Saya skip untuk saling save, ya. Saya langsung sampaikan ya penawarannya. Ada kelas ini gratis tentang WA marketing. Barangkali butuh, kita belajar bersama, yuk gitu. Tapi saya assalamualaikum dulu, ya. Kalau misalnya sering saya pakai selamat pagi, selamat siang, dan seterusnya. Direspon baru saya balas. Kalau tidak direspon sudah saya abaikan. Ya. Jadi jangan berharap nanti kita kirim pesan 10, yang jawab 10-10-nya. Belum tentu. Bahkan yang jawab itu tidak lebih dari 50%. Ya. Kadang itu cuma 3, 1, 2 gitu. Makanya harus diperbanyak gitu. Supaya yang respon semakin banyak. Hmm. Kita kali ini jangan mudah baper, jangan mudah menyerah. Jadi apa ya? Kuncinya di sini adalah eh, apa kontrol apa yang bisa kita kontrol ya. Kalau misalnya Pak saya sudah japri se- 100 orang tapi tidak ada yang respon, jangankan beli nggak ada yang respon. Ya sudah berarti tapi kalau 100 sih nggak mungkin ya. Kalau langsung jualan mungkin Anda langsung kena blok ya. Tapi kalau misalnya Assalamualaikum pasti nilai responnya akan lebih banyak ya. Orang akan lebih merespon daripada nanti langsung teman-teman langsung jualan promo gitu, cicilan, pinjaman apa ya. Pasti nanti otomatis nanti orang akan spam rapot gitu. Report kayak gitu. Jadi intinya kayak itu. Kita pakai rumus namanya SKSD ya. Sapa dulu, terus kenalan, kemudian ajak saling save dan sampaikan. Ya, sekali lagi harus disampaikan. Anda maunya apa? Penawarannya apa? Jangan kenalan, terus kemudian lupa. Nanti tujuan Anda adalah jualan. Ya, tetap ada penawaran. Walaupun dengan gaya yang hard selling, soft selling, convert selling, itu pilihan. Silakan Anda pilih senyamannya ya. Senyamannya menurut saya gaya bahasa saya seperti ini Pak. Saya nggak suka basa-basi. Saya langsung to the point. Pak, saya punya produk ini ya. Sekarang lagi promo. Barangkali Bapak ada kebutuhan, boleh Pak. Saya akan kirimkan testernya. Kayak gitu. Itu yang hard selling. Tapi kalau misalnya soft selling, Pak, boleh Pak, saya ketemuan. Saya kebetulan ada produk bagus, Pak, suplemen kesehatan. Saya mau kirimkan brosurnya ke rumah Bapak. Hari ini saya ada waktu luang. Kira-kira Bapak luangnya jam berapa gitu? Kalau teman-teman pakai yang soft selling, ajak ketemuan. Yang tidak boleh itu tidak dilakukan dan berharap tiba-tiba ada chat masuk, beli. Itu ya itu yang nggak boleh. Hmm. Misalnya, Pak, kita udah dapat nomornya, cara mengirim produk jualan, ya ini nanti kita akan cara. Pak, cari map scraper kalau jualan tanah kapling biasanya bagaimana? Sekali lagi, kalau yang dari map itu B2B ya. Jadi kalau misalnya itu ditawarkan aja dokter-dokter yang ada di sana. Kira-kira mereka punya kemampuan bayar kan? Jadi selain, jadi kuncinya itu apa karakteristik calon pembeli itu yang pertama itu dia butuh. Terus kemudian dia dia butuh produknya, insya Allah akan segera dia beli. Yang dia itu kemudian cocok ya, ya cocok produknya, kualitasnya, cocok harganya. Nah, terus yang ketiga ini penentu ya, punya uang untuk membayar ya. Jadi punya keinginan, cocok,
harganya cocok produknya, tapi nggak punya uang, nggak akan ke closing. Jadi ada tiga komponen itu. Ya, kita cari aja. Oh, yang sekiranya punya uang dulu aja. Ya, cari aja bidan, dokter ya. Bu, ada tanah kafling dijual, barangkali nambah asetnya gitu. Pak dokter ya, ada tanah kafling ya. Ini SHM ya, strategis pinggir jalan, nol jalan, barangkali nambah asetnya. Boleh Pak saya tunjukkan ke kantor surat kopian surat-suratnya. Barangkali mau nambah aset, barangkali buka klinik. Seperti itu kayaknya. Kalau mau dipaksakan loh. Kalau mau beriklan, ya itu Anda bayar ya, bayar Meta, bayar Google Ads gitu. Tapi kalau pakai WA marketing masih main kira-kira dan itu nggak bayar. Ada yang close, ada. Cara buat katalog lewat WA bisnis, Pak. Aduh, banyak tutorialnya di YouTube kayaknya. Ya. Dan gampang itu. Kalau dari sini kayaknya bisa kayaknya. Oke, ini jam 21 lebih 8. Saya janjinya jam 21 lebih 10. Tinggal 2 menit. Ini dicukupkan, kita lanjutkan di next atau boleh diteruskan. Yang lanjut tulis lanjut gitu. Kalau yang cukup bilang cukup lanjut lain waktu gitu. Silakan boleh ditulis di kolom komentar. Oke, lanjut ya. Mungkin 10 menit lagi ya. Saya agak cepat aja. Sebentar. Mana ya? Saya cari web bisnis. Oke, oke. Ini web bisnis. Oke, sayang ini ininya nggak kuat ya. Jadi ada di sini ya, teman-teman ya. Ini masih titik-titik ya, belum ngeload semuanya. Jadi kalau teman-teman pakai WA di scan di laptop itu juga bisa pakai lebih gampang itu di ininya ya di mana itu di HP-nya masing-masing ya. Yang pertama katalog itu hanya ada di WA bisnis. Jadi tidak akan mungkin teman-teman temukan di WA biasa. Itu kunci yang pertama. Yang kedua, cara membikinnya di bagian fitur bisnis ya. Kalau yang di sini ya, itu di bagian ini teman-teman ya. Nah, nah, ini tinggal ditambahkan item baru, nanti bisa diunggah ya foto-fotonya. Ya, caranya bikinnya kayak gitu, gampang kok. Ya, insya Allah banyak tutorialnya. Kita pilih gambarnya, contohnya ya di sini ya. Saya ngambil contoh mana ya? Saya ngambil contoh ini ya. Nah, ini tambah. Nah, ini tambah lagi. Ya, ini bisa sampai berapa ya? Eh, secukupnya ya. Semakin banyak gambarnya juga semakin detail ya. Ini harapannya itu bisa tampak kanan, tampak kiri, tampak itu ya, tampak muka. Nah, ini namanya apa itu ya? Katakanlah tumpeng, contoh ini. Nasi kuning. Saya paling suka itu bikin katalog lewat laptop ya. Karena apa lebih gampang ya. Terus eh, gambarnya bisa saya kondisikan ya. Bisa yang tadi ya, cara tip membuat katalognya rapi gitu ya. Ukurannya harus sama dulu ya, kotak-kotak semuanya gitu ya. Ya itu pakai Canva itu lebih gampang ya. Pakai Canva lebih gampang. Tumpeng nasi kuning, ya itu namanya. Harganya berapa? Katakanlah harganya 300.000 untuk 10 porsi. Ya. Harga diskonnya kalau ada, katakanlah ini saya diskon menjadi 280. Jadi diskonnya 20.000 ya. Nah ini deskripsinya opsional. Ini
dituliskan aja ya. Nah, enaknya itu bisa copy paste atau bisa minta AI untuk membuatkan ya. Nah, ini terus kemudian tautan ya, menu katakanlah ya. Satu nasi kuning dan seterusnya ya. Nanti bisa ini tautan kita tautkan ke website kita supaya nanti juga enak ada pengunjungnya. Oke. Terus kodenya ini bisa tulisin 001 ya, urut aja. Terus tambahkan ke katalog ya. Itu udah selesai. Nanti ada jam kotak ya. Itu menunggu verifikasi karena tidak semuanya gambar kita bisa di-approve ya. Jadi kalau ada senjata tajam, ada yang apa ke ketertelanjangan itu enggak lolos biasanya ya. Di sini ya ada gambar apa jam kotaknya. Jadi di bagian sini ada jam kotaknya. Ini kalau sudah ini nanti akan sudah selesai katalog kita. Itu semudah itu, teman-teman. Jadi siapkan dulu foto-fotonya karena jualan online itu yang first impression ya kesan pertama itu adalah di fotonya. Kalau fotonya itu jelek, burik, buram, nggak menarik sama itu pun juga akan nggak kurang bagus lah intinya. Ya. Itu cara membuat katalog ya. Semoga bermanfaat. Oke, terus tadi saya apa ya? Pak, bagaimana cara buat 6 WA bisnis di satu HP? Hmm, Nanti di kelas lanjutan itu kita bahas. Kalau kirim penawaran pakai WA, Brex, aman tidak? Tidak aman, Pak. Brex itu saya juga nggak paham apa. Dia tidak tumpang tindih gimana ya? Yang tumpang tindih apa itu? Katalognya. Disusun lagi. Iya, disusun lagi. Jadi gini ya, nanti dibuat daminya, apa namanya, dibuat orat-oratan di gambar gitu ya, di apa namanya, di kertas gitu ya. Oh, katalog saya rencananya ada 10 gitu ya. Oh, urutan yang pertama ini. Ya, urutan yang pertama Anda yang mau dijadikan yang nomor satu itu Anda bikin terakhir. Ya, jadi dibalik. Ya, jadi urutan yang pertama yang ingin ditonjolkan di depan itu dibikinnya terakhir. Jadi yang awal-awal itu nanti akan kesimpan akan jadi urutan yang pertama yang di mana ya? Yang di bawah gitu. Intinya gitu. Jadi nanti urutannya kebalik. Jadi kalau yang pengen ditonjolkan di atas, katakanlah saya jualan nasi kotak, tumpeng sama bento, katakanlah. Yang paling pertama adalah pengen saya tonjolkan itu tumpengnya. Berarti tumpeng saya buat terakhir. Ya, saya buat pertama bento, yang kedua nasi kotak, yang ketiga tumpeng gitu. Nanti urutannya berarti tumpeng nomor satu paling atas, yang kedua nasi kotak, yang berikutnya bento gitu. Sudah terlanjur gini, bisa di-delete terus bikin lagi kalau pengen rapi. WA Blast. Oke, aman apa tidak ya? Aman apa tidak? Aman dari apa ya, Pak ya? Aman dari Bennett maksudnya. Nggak ada yang aman, Pak. Ya, nggak ada yang aman. Nggak ada yang aman. Walaupun tohnya beli yang mahal sekalipun ya, tidak ada jaminan itu akan bebas dari ancaman Bennett ya. Jadi semua ada resiko Bennett ya. Kenapa? Karena memang kita melanggar ketentuannya. Tidak boleh, Pak. Itu spam itu tidak boleh. Itu kategori spam memang. Ya. Tapi kalau nggak seperti itu, kita nggak jualan. Ya. Ini saya akan ajarkan ya. Saya jawab pertanyaan atau saya ajarkan bagaimana cara kirim pesan massal satu kali klik dengan tool gratisan tanpa perlu menyimpan nomor.
Yang mau boleh tulis mau. Oke, gini caranya ya. Pakai tool gratisan ya. Caranya sama seperti tadi. Maaf ya, banyak sekali WA masuk. Oke, yang pertama teman-teman ya, saya pakai toolsnya macam-macam ya. Jadi banyak sekali toolsnya. Tapi tools yang menurut saya yang paling sustain ya, itu adalah Wapi. Ya, Wapi ini. Wapi ini gratis ya, teman-teman. Kalau tools yang berbayar banyak. Ya, mau harga 1,5 juta ada 800, berlangganan 700 ribu per bulan ada. Ya, ataupun yang WA Magic, WA Blaster, WA Sender, Grip Sender, banyak nama-namanya. Ya, dan itu bayar semuanya. Ya. Ini saya pilihkan yang gratis. Yang pertama pakai Wapi. Ya, ini jujur aja beberapa kali saya pakai bertahun-tahun, alhamdulillah tidak ada masalah. Ada yang lagi, yang ini karena ada WA Sender ya. Ini kalau yang ini ya, yang tool yang kedua ini, kenapa saya pilih ini? Karena ini paling cepat, ya, paling cepat di antara Wapi, WA APA ini sama WA Sender ya. Itu saya rekomendasikan dua-duanya ya. Kalau satu error, satu bermasalah, trouble, teman-teman pakai satunya lagi. Biasanya saya juga sama ya. Grab data dari Map itu saya ada dua tools. Grab data yang saya rekomendasikan ya. Grab data dari WA itu juga ada dua tools ya. Sender ya, kirim pesan juga ada dua tools. Total nanti ada 6 tools ya. Dan itu semuanya gratis. Saya demokan yang ini saja karena ini yang paling gampang ya. Saya ngambil contoh ya. Jadi polanya sama ya. Tulisnya ini Assalamualaikum atau Selamat pagi. Pokoknya nyapa dulu. Tidak ada apa namanya, tidak ada perkenalan, tidak ada penawaran, tidak ada apa-apa. Pokoknya disapa dulu, hai dulu. Ya, itu prinsip yang pertama. Kenapa, Pak? Iya, nggak apa-apa. Ini memang caranya supaya apa? Terhindar dari blokir. Ya, kalau Anda langsung penawaran, ke peluang orang nggak suka itu tinggi. Tapi kalau misalnya Assalamualaikum, orangnya akan kepo. Ini siapa? Pertama yang dilihat apa? Profilnya. Profil kita. Makanya tadi di awal, profil kita harus cakep. Ya, nggak boleh gambarnya burik, terus gambarnya rame-rame, nggak boleh. Harus single Anda sendiri, tampil profesional, meyakinkan, oh ini Pak ini, kayak gitu. Ya, walaupun nggak kenal ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti akan dilihat katalog, makanya katalognya harus ada. Ya. Jadi dipancingnya dengan Assalamualaikum ini. Orang kepo, penasaran, auto kepo pasti akan lihat profil dan katalog. Tuh, nanti di grafik tadi dashboard WA Bisnis pasti akan naik itu. Orangnya yang lihat katalog, orangnya ya itu pasti akan naik. Ya, itu imbas dari apa? Kita menyapa ini. Ya, jadi tidak boleh langsung melakukan penawaran. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rama, saya dari Surabaya, mau menawarkan eh, ini, bla bla bla. Itu nggak boleh. Itu yang pertama, disapa dulu. Ya, respon baru dijawab ya. Terus yang kedua ya, itu nanti kalau misalnya ada link ya, ya kayak contohnya tadi saya ngirimkan link website ya atau link Zoom itu baru akan nyala kalau ada percakapan ya, saling chat-chatan. Kalau tidak ada, pertama pasti linknya akan mati, ya. Linknya tidak berwarna biru ya. Jadi kalau percuma kalau Anda memasang linknya di awal ini. Oke ya, seperti ini ya. Cara penggunaannya boleh ekspor import dari Excel ya, ya. Atau nanti formatnya bisa di-download ya. Terus kemudian atau copy paste aja di sini ya. Saya ngambil contoh yang sudah siap saja. Contohnya seperti ini. Saya ngambil contoh. Ini tanpa 62 ya. Ya, saya random saja. Saya pilih katakanlah berapa ini? 17 ya.
Saya ambil 20 ya, 20 nomor random. Sebentar, saya tandai supaya nanti nggak kedobolan. Ini saya copy pastekan ke toolsnya tadi. Oke, ya saya ambil dari Excel tadi, saya tata dulu, ya. Terus kemudian saya copy paste di bagian nomor. Kemudian matching text itu saya pilih Assalamualaikum, ya. Oke, kemudian tinggal send saja. Sebentar, masih loading ya. Kalau sudah copy paste di bagian atas ya, ini tanpa 62 ya. 62-nya sudah ngambil dari sini dia. Jadi kalau di sini sudah ada 62, di sini nggak perlu ada 62 lagi. Ya. Jadi nomornya langsung 81, 82, 85 dan seterusnya tanpa perlu kosong ya. Ya. Jadi itu ya. Terus kemudian langsung send ya. Pojok kanan ada tombol ya. Itu langsung send. Ini cepat banget ya. Ini 19 itu tet 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 tet, send 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 send. Ini enggak ada waktu, itu kirimnya per menit ya. Per detik. Tek 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 tek. Ini langsung terkirim. Ini yang dimaksud WA Blast ya. WA Blast. Ya. Tapi apakah ini masuk spam? Belum. Ya, spam itu langsung jualan, teman-teman. Kalau yang ini kita menyapa dulu. Yang respon baru kita follow up. Ya, yang respon baru kita jawab. Ya, kayak gini contohnya. Waalaikumsalam. Yang paling atasnya. Ya, ini baru kita kalau kita balas. Seperti itu ya. Cara kerjanya, cara mainnya. Ya, disapa dulu, orang respon baru yang respon saja ini yang kita akan openi ya, kita akan lanjutkan ya dengan kenalan ya biasanya lima TikTokan. Pak, perkenalkan saya ini, saya lagi bantu istri jualan ini, Pak saya ada produk bagus ya, itu baru ditawarkan. Lima baru ditawarkan. Itu, ini pakai WA sender, pakai Wapi sama ya. Pakai Wapi juga sama ya. Nah, kalau Wapi ini bisa mencatut nama ya, bisa mencatut nama. Katakanlah namanya Rama, terus kemudian ini contohnya satu ya. Nah, kita panggil namanya. Nah, ini biasanya kalau saya mau lebih personal ya. Oke, contohnya ya. Ini kita prepare, kemudian ya ini saya contohnya soal satu dulu ya. Kita. Oke, ya ini send gitu ya. Kalau tadi waiting, terus kemudian muncul send. Kalau send berarti sudah terkirim. Oke, ya. Jadi ada banyak tools ya. Nanti bisa ini waiting, terus kemudian kita kirim send ya. Kalau yang WAPI ini ada reportnya ya. Terkirim berapa, tidak terkirim berapa pun sama ya dengan yang tadi WA sender ya. Ini juga ada reportnya. Walaupun masih gratisan ya. Jadi yang paling atas itu kalau centangnya itu ada 20 ya. Ya, terus kemudian waktunya nol, terus kemudian yang tidak terkirim nol. Berarti 20 terkirim semuanya. Send statusnya. Nah, ini nggak bisa di-download ya. Kalau download harus beli yang Pro. Sama ya, Wapi juga kalau mau kirim gambar, kita diarahkan untuk beli yang Pro. Ya. Dan eh, karena ini untuk menyapa ya, menyapa, jadi saya tidak perlu yang Pro. Cukup karena untuk menyapa saja itu sudah cukup ya. Jadi yang Pro ini bisa ngirim gambar ya, pun dengan WA sender ini juga bisa ngirim gambar. Tapi ini nanti gambarnya dibatasi teman-teman. Medianya dibatasi ya. Jadi tidak semuanya bisa eh, menerima gambar ini. Jadi dibatasi, tidak semuanya akan terkirimi gambar. Kalau yang Pro semuanya akan dapat. Kalau yang ini saya pernah coba tidak semuanya akan dikirim. Mungkin 10 saja ya, 100 katakan akan terkirimnya gambar.
Mungkin itu ya, ya, cara untuk mengirimkan pesan massal sekali klik tanpa perlu menyimpan nomornya. Jadi kalau sudah Waalaikumsalam kayak gini baru kita balas sih. Nah, ini kerjaan kita. Ya, kerjaan yang butuh ketelatenan ini. Ya. Orang sudah interest dengan kita ya. Ini pasti nanti ya katalog saya akan naik yang lihat itu. Katalognya pasti akan naik. Oke, sebentar. Saya kembalikan ke sini. Oke, mau wah keren. Setelah salam sapa nanti kita balas kirim penawaran otomatis juga Pak. Cara gimana? Atau pakai turbo bayar? Oke, ini setelah itu ya, itu kayak kita chatan biasa. Jadi tidak perlu pakai tools lagi. Jadi toolsnya hanya digunakan untuk menyapa pertama kali saja. Langsung good banyak gitu ya. Saya biasanya satu hari itu bisa 500, 200 sampai 500 ya. Habis itu waktu saya habis untuk menjawabin. Nah, menjawabinya itu pakai WA bisnis itu pakai yang jawab cepat itu. Slash 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 jawab cepat itu sangat membantu ya. Oke, sudah ya, sudah. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak kurangnya ya, karena memang waktu ya. Jadi saya spill langsung saya geratak saja ya ini ya. Jadi alat bantu untuk WA marketing yang perlu disiapkan pertama adalah keyboard, SwiftKey itu untuk memudahkan kita mengetik supaya lebih fast response, lebih cepat ya kalau menjawab pertanyaan yang sifatnya itu-itu saja. Ya, nanti setelah uh, di blast untuk sapaan, selanjutnya Anda bisa pakai handphone untuk menjawabnya ya. Dan cara menjawab dengan lebih cepat itu teman-teman butuh bantuan yang namanya keyboard SwiftKey dari Microsoft ini. Ini sangat membantu sekali. Kemudian keyboard Sally untuk membuat invoice ya. Saya nggak bisa demokan ya karena sudah malam ya. Terus kemudian spreadsheet ya. Spreadsheet nanti ada formatnya biar tidak tumpang tindih ya. Ini sudah dijabri belum? Ini sudah di-place belum? Ini sudah disapa belum? Ini sudah saling share belum? Nah, ini teman-teman butuh alat bantu yang namanya Google Spreadsheet atau Excel ya, Excel. Kemudian Meta AI, ini ada kumpulan prompt ya, Canva, ini untuk tadi ya, desain, ChatGPT, sama CapCut. 3C ini untuk kepentingan kita membuat konten. Karena apa? Nanti penting untuk teman-teman bikin untuk story ya, untuk setiap hari harus pakai ada story ya. Tiada hari tanpa Anda update status di story ya. Kalau ini akan membantu sekali ya. Ini akan membantu sekali. Langsung aja. Oke. Insya Allah saya ada materi lanjutan ya. Ada mention all group ya. Seperti teman-teman mendapatkan bolak-balik add ya, dan itu pasti akan mendapatkan atensi di grup yang kita kelola. Jangan sekali-kali dilakukan di grup yang 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 kita jadi anggotanya ya. Pasti akan membuat yang lainnya akan ini ganggu lah. Tidak semuanya yang attention itu yang menarik itu akan menerimanya ya. Jadi yang grup kita itu paling maksimal ya, paling maksimal. Kemudian kalau ingin grab link grup WA dari Facebook, Instagram, ataupun dari Google, kita nanti akan belajar. Kemudian Google Spreadsheet format bank database ya, supaya tadi ya lebih rapi, tidak tumpang tindih. Kemudian ada kumpulan prompt yang akan bisa memaksimalkan meta AI teman-teman. Tadi ya, cloning akun WhatsApp bisa sampai 4, 6, 12 boleh. Kemudian pesan siar ya, pesan massal, caranya bagaimana optimalnya ya, seperti yang saya lakukan itu nanti konsepnya adalah pertama teman-teman harus grab dulu kontaknya teman-teman. Habis itu karena kenapa kontaknya? Karena Anda sudah terlanjur menyimpannya. Giliran langsung PR yang kedua adalah memastikan yang sudah Anda simpan kontak itu menyimpan juga kontak Anda. Ya, kita akan japri satu-satu itu. Ya, jadi pertama PR-nya adalah kontak Anda. Kontaknya ada 5.000, berarti target 5.000 harus selesai untuk kita japri, ya, disapa lagi, ya, dan memastikan kalau dia sudah menyimpan kontak Anda. Itu, ya. Terus habis itu kita rapikan, teman-teman. Kita perlu kode-kode, ya.
Jadi A1, A2, A3 dan seterusnya ya. Seperti yang saya lakukan. Supaya apa? Nanti waktu teman-teman membuat broadcast list itu akan memudahkan ya, supaya nanti terkumpul 256 kan broadcast list ya, itu kan 256 ya. Kontaknya sudah dipastikan saling save, dan baru nanti maksimal Anda kirim pesan siar ya. Dan itu tidak ada ancaman kena blokir sama sekali, karena yang Anda kirimi adalah kontak yang saling save. Ya, tidak ada, spamnya sudah hilang di situ ya. Jadi kalau face apa namanya WhatsApp-nya tidak akan mendeteksi bahwa ini spamming, tidak ada, karena Anda kirim kepada kontak yang sudah saling save. Itu hebatnya ya. Bisa kirim pesan massal 5.000 kontak, waktunya singkat, cepat ya, cuma sekian sekian menitan ya, atau paling lama 1 jam lah gitu ya, dan tanpa kena blokir. Itu pakai pesan siar ya, atau komunitas. Komunitas tapi dibatasi cuma 2.000 saja. Kemudian mengatasi WA Anda kena blokir atau banned kalau seandainya terjadi.